Di sini saya memberi contoh 5 pasang gambar. Dengan demikian ada 10 gambar yang nantinya mereka akan pasangkan seperti ini. Gambar-gambar di sini adalah unta, jarum. Kalau melihat gambar unta dan gambar jarum, kita teringat pada perkataan Tuhan Yesus bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, carilah gambar jarum yang lubang jarumnya dapat terlihat. Selanjutnya gambar belalang dan madu. Ini mengingatkan kita kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di padang gurun makanannya adalah belalang dan madu hutan. Selanjutnya gambar pinggan dan kain. Ini mengingatkan kita kepada kisah pembasuhan kaki murid-murid Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Carilah kain yang serupa selendang, karena pada saat itu Tuhan Yesus memakai kain lenan yang diikatkan kepada pinggang. Selanjutnya gambar tempayan dan air anggur. Ini mengingatkan kita kepada kisah mujizat Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur. Oleh sebab itu pilihlah gambar anggur yang ada anggurnya. Jadi bukan anggurnya saja, ada air anggur dan anggur. Sehingga diketahui bahwa air di dalam gelas ini adalah air anggur. Jadi jangan memilih buah anggur saja. Kalau buah anggur ya berbeda. Yang dimaksudkan dalam kisah itu adalah air anggur. Selanjutnya buah dan ular. Jelas ini mengingatkan kita kepada Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat oleh godaan iblis. Jadi ke-10 gambar inilah yang nanti mereka akan padukan 2 gambar yang saling terkait sehingga ditemukan 5 pasang gambar yang memiliki ceritanya masing-masing. Nah, ini didapatkan di internet banyak. Pilihlah gambar yang jelas dan sebaiknya berwarna, sebab itu memberi daya tarik kepada anak-anak untuk lebih memerhatikan gambar-gambar tersebut. Nanti di print gambarnya dengan tampilan berwarna. Kecil-kecil saja, bisa 1 lembar kertas HVS atau kuarto dengan beberapa gambar di dalamnya. Tinggal digunting-gunting saja, disesuaikan dengan gambar. Sebaiknya gambar-gambar tidak diberi nama, sebaiknya. Mengapa? Dengan tidak diberi nama, kalau ada gambar-gambar yang tidak jelas, maka anak-anak itu akan bertanya. Justru dengan mereka bertanya itulah memberi pertanda bahwa mereka menaruh perhatian terhadap permainan ini. Jadi perlu juga diingat kepada kita yang membawakan permainan untuk tidak membuat suasana menjadi begitu kaku seperti sebuah atau suatu kelas ujian. Tidak boleh bersuara, itu sangat keliru sebab ini adalah permainan. Jadi biarkan anak-anak dengan rileks bermain. Mereka boleh bertanya, silahkan untuk mendapatkan penjelasan tentang gambar agar mereka lebih jelas ini gambar apa, tidak apa-apa. Karena dengan begitu suasana menjadi lebih hidup, ada interaksi. Ruangan pun dibuat menjadi tempat di mana anak-anak merasakan bahwa uji pengetahuan isi Alkitab yang diberikan kepada mereka lewat permainan ini menyenangkan. Selanjutnya gambar-gambar ini setelah digunting-gunting sesuai dengan gambarnya, diacak, lalu diberikanlah kepada mereka setiap kelompok. Sebaiknya anggota kelompok tidak lebih dari 5 orang, 3-5 orang. Dan mereka kemudian akan membuka gambar ini dan milih pasangan gambar masing-masing. Akan seperti ini. Jadi unta seharusnya akan berpasangan dengan jarum, belalang dengan madu, pinggan dengan kain, buah dengan ular, air anggur dan tempayan. Diharapkan mereka akan menemukan gambaran yang tepat. Tapi bisa saja ada yang mungkin keliru, memasangkan gambar apel dengan buah anggur, bisa saja. Dan ini tidak harus teratur di unta di atas, tidak. Masing-masing tentu ada yang mungkin yang memilih lebih dulu apel dengan ular. Setiap kelompok tentu berbeda-beda. Nah, setelah mereka memadukan gambar yang mereka anggap ini berpasangan, mereka wajib menyampaikan penjelasan mengapa mereka memadukan unta dengan jarum, belalang dengan madu. Apa yang mereka mau sampaikan dengan memasangkan pasangan gambar tersebut? Apa ceritanya? Tentu saja nanti untuk guru-guru atau pembimbing yang memimpin permainan tersebut sudah harus menyiapkan dasar-dasar Alkitabiah untuk setiap gambar. Jadi ini untuk guru-gurunya disiapkan ya. Untuk unta dan jarum bisa kita temukan di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Untuk belalang dan madu kita bisa ambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8 dan seterusnya.
Ini harus disiapkan karena gambar-gambar ini harus memiliki penjelasan tentang cerita di dalam Alkitab. Dengan demikian harus ada dasar Alkitabiah yang membuktikan bahwa kisah-kisah tersebut memang ditemukan di dalam Alkitab. Kalau mereka kemudian menjelaskan, pada kesempatan inilah juga guru lebih mengingatkan lagi akan kisah tersebut. Kalau misalnya ada 5 kelompok, ya boleh setiap kelompok menjelaskan satu aja, lalu dijelaskan oleh gurunya lebih lengkap lagi. Kelompok kedua menjelaskan satu, dan seterusnya. Sehingga cerita-cerita di Alkitab yang bisa disampaikan oleh gambar-gambar ini kembali diingatkan kepada anak-anak. Dengan gambar-gambar ini cerita-cerita itu lebih tersimpan di memori mereka.